Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Cita Rahayu, NIM 2002-1010-2013. Di sini saya akan menjelaskan tentang multiplexer dan juga demultiplexer pada mata kuliah Elektronika Dasar 2. Nah, pada share screen yang saya lakukan ini adalah rangkaian dari multisim multiplexer. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui tentang pengertian dari multiplexer terlebih dahulu. Nah, multiplexer adalah rangkaian logika kombinasional yang dirancang khusus untuk mengalihkan salah satu dari beberapa jalur input atau masukan ke satu jalur output atau keluaran. Jalur input yang terpilih menentukan input mana yang akan terhubung pada output tersebut. Nah, multiplexer itu biasa disebut dengan MUX atau MPX. Namun pada dasarnya berupa rangkaian digital yang dibuat dari gerbang logika yang menggunakan berkecepatan tinggi yang digunakan beralih data digital ataupun biner yang dapat berupa tipe analog yang menggunakan komponen transistor, MOSFET, atau relay untuk mengalihkan salah satu input ke output. Rangkaian logika kombinasional yang dalam bahasa Indonesia itu ditulis dengan multiplexer dikemas dalam sebuah rangkaian komponen elektronika disebut dengan IC multiplexer. Nah, IC ini ada beberapa jenisnya atau dengan jenis serinya. Pada simulasi ini kita menggunakan IC dengan nomor seri 74LS153D. Lalu untuk jenis yang lain, IC multiplexer ada dengan seri 7400, 74157, 74158, dan 74153, dan masih ada yang lainnya juga. Multiplexer ini juga sering disebut sebagai perangkat pemilah data atau data selektor. Meskipun merupakan perangkat yang solid, yang terbuat dari semikonduktor, multiplexer beroperasi seperti sebuah saklar yang berhubungan secara seri dengan sebuah saklar SPST. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana sih cara kerja dari multiplexer tersebut? Nah, kita dapat ambil contoh bahwa suatu saklar rotari atau saklar single pole multiposition itu terdapat 4 input, di mana input itu terdiri dari D0, D1, D2, dan juga D3. Namun hanya memiliki satu output saja. Knop pengendali pada saklar ini berfungsi memilih salah satu input di antara 4 input tersebut dan menghubungkan ke jalur outputnya. Namun dalam rangkaian elektronik yang memerlukan perpindahan yang berkecepatan tinggi dan juga transfer data, kita dapat memilih input yang diperlukan tersebut dengan sangat cepat dengan menggunakan rangkaian digital. Sinyal pengendali atau biasa disebut dengan S1 dan S0 melakukan hal yang hampir sama, yaitu memilih salah satu data dari input yang tersedia berdasarkan sinyal yang diberikan kepadanya. Jadi, dapat dikatakan bahwa terdapat 3 syarat minimum yang paling dasar yang harus terdapat dalam multiplexer. Apakah itu? Jadi, tiga syarat tersebut yaitu yang pertama ada terminal input, lalu ada terminal output, dan juga ada terminal pengendali atau terminal pemulih. Nah, kita ambil contoh yaitu dengan multiplexer 2 input. Multiplexer 2 input ini pada dasarnya dibangun dari gerbang NAND untuk mengendalikan input I0 dan juga I1, yang mana akan diteruskan pada outputnya, yaitu biasa disimbolkan dengan key. Lalu, pada sirkuit terpadu multiplexer dengan IC yang serinya berbeda-beda tadi,
maka didapatkan pada IC nomor seri 74157 itu fungsinya kuat 2:1 muk, maka output yang dihasilkan yaitu output sama dengan input yang dimaksudkan. Lalu pada IC dengan nomor seri 74158 kuat 2:1 muk, output berlawanan dengan inputnya. Lalu pada IC nomor 74153 dual 4:1 multiplexer, maka output yang didapatkan yaitu sama dengan inputnya, dan lain sebagainya. Tentunya, pada multiplexer ini di kehidupan sehari-hari juga berguna dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, ada beberapa aplikasi dari multiplexer yang sering kita temui, yaitu pada sistem komunikasi, lalu ada pada jaringan telepon, lalu ada hard drive komputer, dan juga transmisi sistem komputer satelit. Jika kita kaitkan dengan rangkaian ini, maka didapatkan notasi boolean dengan D0 dikalikan S1, S0 ditambah D1, S1, S0 ditambah lagi D2, S1, S0 ditambah D3, S1, S0. Maka dihasilkan beberapa data select input seperti ini, di mana pada saat 0 dan juga 0, input selected-nya menggunakan D0. Pada B digunakan 0, pada A1 maka input selected-nya dengan D1. Pada B sama dengan 1, A sama dengan 0, input selected-nya D2, dan B sama dengan 1, A sama dengan 1, input selected-nya sama dengan D3. Baik, selanjutnya pada demultiplexer. Pada rangkaian demultiplexer seperti yang saya share screen pada saat ini ya. Nah, sebelumnya kita juga sama harus mengetahui apakah demultiplexer itu. Demultiplexer adalah perangkat yang mengambil sinyal input yang tunggal yang memilih salah satu dari banyak output yang didata baris berhubungan ke input tunggal multiplexer tersebut. Nah, satu multiplexer yang banyak dipakai dengan demultiplexer untuk melengkapi dan di ujung penerima. Bentuk multiplexer elektronik dianggap sebagai beberapa masukan tunggal, output switch dengan demultiplexer sebagai bentuk masukan tunggalnya. Ganda, output switch, demultiplexer juga bisa diartikan sebagai rangkaian logika yang menerima satu input yang mendistribusikan input tersebut, dan beberapa output yang telah disediakan juga merupakan kebalikan dari multiplexer. Nah, perangkat elektronik ini yang berfungsi untuk memilih salah satu yang ada data yang diberikan pada data menggunakan bentuk dari suatu input. Demultiplexer memang banyak disebut dengan perangkat yang sedikit input dan banyak output, karena yang berfungsi memilih saluran output yang banyak di jalur input yang sedikit. Contoh, yang diaplikasikan di digital atau TTL yang berada di IC demultiplexer tipe 74LS138 yang banyak digunakan untuk memilih salah satu dari 8 arah yang diberikan data BCD 3 bit yang arah masukan A0 hingga A2, demultiplexer 74LS138 juga memiliki array keluaran Q0 hingga Q7, 3 arah masuk A0 sampai A2, dan arah kontrol ekspansi E1 hingga E3. Jadi, jika disimpulkan, fungsi demultiplexer itu menggantikan bentuk satu arah input yang sama ke bentuk salah satu dari bentuk 4 arah output A hingga D. Nah, adapun sirkuit terpadu pada demultiplexer dengan IC nomor 74139 dengan fungsi dual 1:4 demultiplexer, maka output yang dihasilkan yaitu berkebalikan dengan inputnya. Lalu pada IC nomor seri 74156 dengan dual 1:4 demuk, maka
output yang dihasilkan merupakan open collector. Lalu pada 74138 dengan fungsi 1:8 demut, output yang dihasilkan berkebalikan dengan inputnya. Pada IC nomor seri 74154, 1:16 demut, maka output yang dihasilkan berkebalikan dengan inputnya. Lalu, apa saja fungsi ataupun manfaat dari demultiplexer sendiri? Pada saat ini, demultiplexer itu digunakan pada sistem informasi, yaitu pada menerima data dari multiplexer dan mengubahnya menjadi bentuk semula untuk kemudian diteruskan ke komponen komputer yang bersangkutan. Lalu, ada juga fungsinya atau manfaatnya pada arithmetic logic unit atau ALU. ALU adalah mikroprosesor yang berfungsi melakukan perhitungan. Jadi, pada bagian ini, demultiplexer menyimpan output dari ALU ke unit penyimpanan atau register. Nah, pada rangkaian multisim yang telah saya buat, ini terdapat 4 input, di mana input itu disimbolkan dengan A, B, IC, 1C, 2C, dan dapat diteruskan menjadi output 8 output di sini dengan indikator lampu, di mana jika lampu itu mengalami kematian, maka disimbolkan dengan angka 0 dan juga saat menyala akan disimbolkan dengan angka 1. Nah, saklar yang ada di sini dapat berubah-ubah dengan cara kita klik, maka jika saat A0 B1 1C1, 2C1, jika saat kita mainkan, maka ada 2 buah lampu di sini yang akan padam. Oh maaf, ya, 2 lampu tersebut yaitu Y2 dan juga 2Y2. Nah, begitupun seterusnya, biasanya dikombinasikan dengan cara mengubah-ubah angka ataupun pada saklar tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.